Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurwati Adha. Saya merupakan siswi kelas 12 dari kelas 12 IPA 4. Di sini, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik dalam rangka menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan juga histogram. Jadi sebelum itu, ini adalah hasil foto dari pengukuran tinggi badan dari kelas 12 IPA 4. Dan ini merupakan anak-anak dari kelas 12 IPA 4. Lalu karena tadi adalah bukti dari pengukuran tinggi badannya, ini adalah hasil dari data tinggi badan dari seluruh peserta didik dari kelas 12 IPA 4 sesuai dengan nomor absennya. Nah, dikarenakan kita sudah mendapatkan data dari seluruh peserta didik dari kelas 12 IPA 4, jadi untuk selanjutnya kita akan memecahkan permasalahan 2, yaitu dengan mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik di kelas 12 IPA 4 tadi dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan juga panjang kelas-kelas. Nah, lalu yang di A, jangkauan. Di mana jangkauan rumusnya adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai yang terkecil. Di mana nilai terbesarnya sudah kita ketahui dari data sebelumnya. Nilai terbesarnya adalah 179 dan juga nilai terkecilnya adalah 145. Lalu, berarti itu tandanya 179 dikurang 145. Sama dengan hasilnya adalah 34. Jadi jangkauannya hasilnya adalah 34. Lalu untuk yang kedua atau yang B adalah banyak kelas. Di mana banyak kelas rumusnya adalah 1 plus 3,3 log N. Kalau banyak kelas kita tandai atau kita notasikan sebagai K besar. Sama dengan 1 plus 3,3 log N-nya di sini adalah 34. Lalu 1 plus 5,049 karena 3,3 dikalikan log 34. Lalu hasilnya adalah 6,049. Dimana kalau misalnya 6,049 ini kita bisa sederhanakan menjadi 6 saja. Lalu yang ketiga, bagian C menanyakan tentang panjang kelas. Dimana panjang kelas rumusnya adalah J per K. Seperti yang sudah diketahui, J pada bagian yang A hasilnya adalah 34. Dan juga K atau banyak kelas kita sudah ketahui bahwa hasilnya adalah 6. Jadi J per K adalah sama dengan 34 per 6 yang hasilnya adalah 5,66. Jadi kalau misalnya 5,66 kita sederhanakan atau kita menjadi bilangan bulatkan jadi 6 karena bilangan setelah komanya sudah lebih dari 50. And yup, kita lanjut ke next step yaitu ke permasalahan 3. Yaitu dengan membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik di kelas 12 IPA 4. Di mana, seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita analisis data-data tinggi anak kelas 12 IPA 4 yang mempunyai tinggi 145 sampai 150 itu ada di 4 frekuensi. Atau itu artinya adalah ada nih 4 orang yang berada pada rentang tinggi badan 145 cm sampai 150 cm. Dan terusnya kita sesuaikan dengan 4 garis seperti ini karena memang frekuensinya 4. Lalu tepi atasnya 150,5, tepi bawahnya 144,5 dan titik tengahnya 147,5. Lalu untuk nilai yang kedua yaitu pada rentang 151 sampai 156. Di sini yang memiliki tinggi badan dalam rentang itu ada 9 orang. Itu artinya frekuensinya adalah 9. Dan terusnya kita sesuaikan dengan 9. Dan juga tepi atasnya 156,5, tepi bawahnya 150,5 dan juga titik tengahnya 153,5. Lalu pada nilai yang ketiga pada rentang 157 sampai 162.
Yang memiliki tinggi badan dalam rentang itu ada 7 orang, dan itu artinya frekuensinya adalah 7. Terusnya kita sesuaikan, dan juga tepi atasnya adalah 162,5, tepi bawahnya 156,5, dan juga titik tengahnya 159,5. Lalu nilai yang keempat pada rentang 163 sampai 168 cm. Yang memiliki tinggi badan pada rentang itu ada 5 orang di kelas 12 IPA 4. Dan terusnya kita sesuaikan lagi. Tepi atasnya 168,5, tepi bawahnya 162,5, titik tengahnya 165,5. Lalu nilai yang kelima pada rentang 169 sampai 174. Yang memiliki tinggi badan pada rentang itu di kelas 12 IPA 4 ada 6 orang. Terusnya kita sesuaikan lagi dan lagi. Lalu kita dapatkan tepi atasnya adalah 174,5, tepi bawahnya 168,5, titik tengahnya adalah 171,5. Lalu nilai yang terakhir pada rentang 175 sampai 180. Ini yang tinggi-tinggi banget nih. Jadi di kelas 12 IPA 4 yang badannya tinggi itu ada 3 orang. Pada rentang 175 cm sampai 180 cm. Kita dapatkan tepi atasnya adalah 180,5, tepi bawahnya 174,5, dan juga titik tengahnya adalah 177,5. And ya, kita juga lanjut lagi ke permasalahan 4, yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan di kelas 12 IPA 4. Seperti yang kita ketahui dan kita sudah cari bersama-sama di permasalahan 3 tadi, kita sudah mendapatkan nih frekuensi atau berapa banyak sih orang-orang yang memiliki rentang tinggi badan sesuai yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu di sini pada rentang 145 sampai 150 cm itu ada 4 orang. Jadi dalam bentuk histogramnya di sini kita buat histogram seperti ini, dan juga pada rentang 151 sampai 156 cm itu berada pada frekuensi 9. Dan itu menunjukkan angka 9 kan, karena di antara 8 dan juga 10. Lalu yang ketiga ada pada rentang 157 sampai 162 itu pada rentang angka 7. Jadi pada rentang 157 cm sampai 162 cm itu berada, atau bukan berada, ada yang memiliki tinggi badan seperti itu, adanya adalah 7 orang. Lalu pada rentang 163 sampai 168 cm itu yang memiliki tinggi badan pada rentang itu adalah 5 orang. Lalu 169 sampai 174 cm itu berada pada frekuensi 6. Dan yang terakhir adalah 175 sampai 180 cm yang memiliki tinggi badan pada rentang tinggi itu ada 3 orang. Nah, di sini pada permasalahan kelima untuk menentukan nilai rata-rata, median, dan juga modus dari data tinggi badan dari kelas 12 IPA 4. Nah, untuk yang tahap pertama kita mencari nilai mean atau rata-ratanya. Kita buat tabel seperti tadi juga pada permasalahan ketiga. Sama, dan juga di sini kita cari bahwa rumusnya adalah sigma FI kali XI per sigma FI, dimana sigma FI-nya tadi kan kita sudah cari juga di permasalahan ketiga, hasilnya adalah 34, dan sigma FI kali XI-nya adalah 5 dikali 477. Hasilnya adalah 161,0 atau 161 saja itu sudah tidak apa-apa. Nah, untuk tahap yang kedua, kita di sini mau mencari median atau nilai tengah. Di mana median sendiri rumusnya adalah TB plus N per 2 min FK per F dikali P. Di mana TB-nya kita sudah ketahui juga. Tadi hasilnya adalah 156,5 plus 17 min 13 per 7 dikali 6.
Lalu hasilnya adalah 156,5 plus 3,42 karena 4/7 dikali 6. Dan hasilnya adalah 159,92. Nah, tadi kenapa sih kayak ada yang nanya TB-nya tadi kita udah ketahui dari mana? Nah, di sini sudah ada keterangannya nih di pojok kanan atas, di mana M/2 34/2 17. Tadi juga udah kan 17, M/2-nya dari mana? Karena 34/2, 34 dibagi 2. Lalu TB-nya itu sama dengan 157 minus 0,5. Makanya hasilnya adalah 156,5. Nah, untuk tahap yang ketiga, itu kita mau mencari modus. Di mana modus rumusnya adalah TB plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Tadi TB-nya juga sudah kita cari bahwa hasilnya adalah 150,5. Nah, D1-nya adalah 5 karena 9 dikurang 4. Dan juga D2-nya adalah 2 karena 9 dikurangi 7. Jadi 150,5 plus 5 per 5 plus 2 dikalikan 6. Hasilnya adalah 150,5 plus 4,28 sama dengan hasilnya adalah 154,78. Dan cukup seperti itu saja ya semuanya. Saya mohon maaf ketika bila ada kesalahan-kesalahan dalam video ini. Terima kasih semuanya atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.